Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Nuzulia dan Pak Ajis. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan dan menjelaskan topik mengenai resiliensi. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Mutiara Fitri Ayu, yang kedua ada Wafa Asli Hatun Naja, yang ketiga Audina Alamanda Mayasya, yang keempat ada Maya Safana Putri, yang kelima Zidan Zakia Rosid, yang keenam Ahmad Fatuniam. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Silakan untuk anggota selanjutnya untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi resiliensi. Resiliensi yang diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Next. Nah, beberapa peneliti tentang resiliensi menggunakan istilah yang berbeda, tapi pada dasarnya menggambarkan mekanisme yang sama untuk adaptasi terhadap stres, yaitu ada compensatory, challenge, dan protective factor. Untuk pertama itu ada compensatory, yaitu melihat resiliensi sebagai faktor yang menetralkan resiko, faktor resiko dan faktor pengganti yang secara independen berkontribusi pada outcome. Selanjutnya itu ada challenge, yaitu menggunakan faktor resiko sebagai tantangan. Contohnya, individu yang resilient adalah mampu memecahkan masalah, kecenderungan untuk memahami pengalaman sebagai sesuatu yang positif, bahkan ketika mereka menderita, kemampuan untuk positif pada orang lain, dan keyakinan untuk mempertahankan pandangan hidup yang positif. Yang terakhir ada protective factor, yaitu menggunakan faktor resiko untuk beradaptasi. Contohnya, individu yang resilient adalah yang optimis, memiliki empati, insight, intelektual, kompeten, self-esteem, serta punya tujuan, tekad, dan ketekunan. Untuk definisi resiliensi itu keberhasilan seseorang dalam beradaptasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan atau buruk, atau kemampuan individu dalam mengatasi, melalui, dan kembali pada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Yang pertama, pandangan terhadap resiliensi. Yang pertama ada resiliensi sebagai kemampuan beradaptasi. Menurut pendapat Joseph dalam buku Isaacson 2002 menyebutkan bahwa resiliensi merupakan perilaku seseorang untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap tuntutan, perubahan, kekecewaan yang datang di dalam kehidupan. Yang kedua ada resiliensi sebagai kemampuan bangkit lagi dari tekanan. Menurut pendapat Dougal dan Coles dalam buku Isaacson 2002, menyebutkan bahwa resiliensi merupakan kapasitas seseorang untuk pulih dan kembali melambung dari tantangan, hambatan, dan kekecewaan. Yang terakhir ada resiliensi sebagai keadaan di mana seseorang mempunyai resiko besar untuk gagal tetapi ia tidak gagal. Menurut pendapat Rhodes dan Brown dalam buku Isaacson 2002 menyebutkan bahwa seorang anak yang memiliki resilient merupakan seorang individu yang berisiko mempunyai disfungsi psikologis saat ia menginjak dewasa, dikarenakan ia pernah mengalami pengalaman yang membuat ia tertekan.
Namun pada kenyataannya individu tersebut tidak mengalami disfungsi psikologis tersebut. Next akan dilanjutkan dengan rekan saya. Berikutnya ada aspek resilience. Menurut Travis Transet, terdapat 7 kemampuan yang berbeda yang membentuk suatu resiliensi sebagai berikut. Yang pertama ada regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Orang yang kurang memiliki kemampuan untuk mengatur emosi mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Pengekspresian emosi, baik negatif ataupun positif, merupakan hal yang sehat dan konstruktif, asalkan dilakukan dengan tepat. Yang kedua yaitu pengendalian impuls. Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang. Individu yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang rendah, cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Maka, mereka sering menampilkan perilaku yang mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan bertindak agresif. Yang ketiga yaitu optimisme. Optimisme yang dimiliki oleh seorang individu menandakan bahwa individu tersebut yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini juga merefleksikan self-efficacy yang dimiliki oleh seseorang individu, yaitu kepercayaan individu bahwa ia dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mampu mengendalikan hidupnya. Yang keempat yaitu analisis penyebab masalah. Causal analysis adalah individu untuk kemampuan mengidentifikasi masalah secara akurat dari permasalahan yang dihadapinya. Seligman dalam Travis Transet mengungkapkan sebuah konsep yang berhubungan erat dengan analisis penyebab masalah, yaitu gaya berpikir eksplanatori. Gaya berpikir eksplanatori adalah cara yang biasa digunakan individu untuk menjelaskan sesuatu hal yang baik dan buruk yang terjadi pada dirinya. Gaya berpikir eksplanatori dapat dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, personal, saya bukan saya. Individu dengan gaya berpikir saya adalah individu yang cenderung menyalahkan diri sendiri atas hal yang tidak berjalan, meyakini penjelasan eksternal atas kesalahan yang semestinya. Yang kedua yaitu permanen. Individu yang pesimis cenderung berasumsi bahwa suatu kegagalan atau kejadian buruk akan terus berlangsung. Sedangkan individu yang optimis cenderung berpikir bahwa ia dapat melakukan satu hal lebih baik pada setiap kesempatan dan memandang kegagalan sebagai ketidakberhasilan sementara. Yang ketiga, persuasif. Individu dengan gaya berpikir melihat kemunduran atau kegagalan pada satu area kehidupan ikut menggagalkan area kehidupan lainnya. Individu dengan gaya berpikir tidak semua dapat menjelaskan secara rinci penyebab dari masalah yang ia hadapi. Yang kelima yaitu empati. Empati mengaitkan bagaimana individu mampu membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Beberapa individu memiliki kemampuan dalam menginterpretasikan bahasa-bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, dan menangkap apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif, sedangkan individu dengan empati yang rendah cenderung mengulang pola yang dilakukan oleh individu yang tidak resilient, yaitu menyamaratakan semua keinginan dan emosi orang lain. Yang keenam, ada efikasi diri. Efikasi diri adalah sebuah keyakinan bahwa individu mampu memecahkan dan menghadapi masalah yang dialami secara efektif. Individu dengan efikasi diri yang tinggi memiliki komitmen dalam memecahkan masalahnya dan tidak menyerah ketika menemukan bahwa strategi yang sedang digunakannya itu tidak berhasil. Yang terakhir yaitu reaching out. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa resiliensi bukan hanya seorang individu memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan dan bangkit dari keterpurukan. Namun, lebih dari itu, resiliensi juga merupakan kapasitas individu meraih aspek positif dari sebuah keterpurukan yang terjadi dalam dirinya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor resilience. Jadi ada beberapa faktor yang menunjukkan resiliensi individu. Adapun faktor-faktor ini
mempengaruhi tingkat resiliensi dari individu menurut Goldberg. Jadi yang pertama ada IM, itu merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri individu seperti tingkah laku, perasaan, dan kepercayaan terdapat dalam diri seseorang. Faktor IM ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bangga pada diri sendiri. Individu memiliki rasa bangga terhadap dirinya sendiri serta mengetahui dan menyadari bahwa dirinya adalah seseorang yang penting. Selain itu, individu juga tidak akan membiarkan orang lain menghina dan meremehkannya. Oleh karena itu, individu harus mampu bertahan dan layak dengannya. Yang kedua, faktor have. Jadi efek ini merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi resiliensi yang berasal dari luar. Kemudian ada pun sumbernya adalah yang pertama struktur dan aturan rumah. Dalam keluarga ada ditaati oleh setiap anggota keluarga, yaitu adanya hukuman, contoh adanya hukuman dan peringatan jika aturan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian sebaliknya, jika peraturan itu dilaksanakan berikan pujian atau bahkan akan diberikan reward. Yang kedua, aspek dari I have itu ada role models, yaitu orang-orang yang menunjukkan apa yang individu harus lakukan seperti informasi terhadap sesuatu dan memberi semangat agar individu mengikutinya. Kemudian aspek berikutnya mempunyai hubungan selain dukungan dari orang-orang terdekat seperti orang tua, anak, suami, istri. Individu ini juga membutuhkan dukungan dan cinta dari orang lain yang dianggap mampu memberikan kasih sayang yang mungkin tidak dapat diperoleh dari orang-orang terdekat. Kemudian faktor yang ketiga ada I can, merupakan salah satu faktor resiliensi yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan interpersonal seseorang. Faktor I can ini dibagi lagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, mengatur berbagai perasaan dan rangsangan individu hingga mampu mengenali rangsangan dan segala jenis emosi, kemudian menunjukkan dalam bentuk kata-kata ataupun tingkah laku dan perbuatan. Kemudian aspek berikutnya, mencari hubungan yang dapat dipercaya. Individu mampu mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, diajak berdiskusi ataupun hingga dimintai pertolongan. Aspek berikutnya, keterampilan berkomunikasi, kemampuan individu untuk menunjukkan pikiran dan perasaan kepada orang lain, serta kemampuan ini untuk mendengar dan memahami perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Aspek yang berikutnya yaitu mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain. Kemampuan ini dapat memahami temperamen dirinya sendiri dan temperamen orang lain ketika diam, mengambil risiko, ataupun ketika bertingkah laku. Jadi dengan adanya kemampuan ini untuk memahami temperamen seseorang, maka akan membantu individu dalam berkomunikasi. Kemudian aspek yang terakhir, kemampuan memecahkan masalah. Aspek ini merupakan kemampuan individu dalam menilai suatu masalah, kemudian mencari hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha pemecahan masalah tersebut. Individu dapat membicarakan masalah-masalah yang sedang dihadapinya dengan orang lain, kemudian menemukan pemecahan masalah yang sesuai. Jadi dari ketiga faktor tersebut, yaitu I am, I have, I can, individu hanya memiliki salah satu faktor saja. Jika individu hanya memiliki salah satu faktor saja, berarti ia merupakan bukan orang yang berresiliensi. Jadi kan sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, resiliensi itu faktor penting dalam kehidupan. Jadi ketika perubahan dan tekanan itu berlangsung begitu intens dan cepat, maka individu perlu mengembangkan kemampuan dirinya sedemikian rupa untuk mampu melewatinya secara efektif. Individu mempunyai hak dan berhak untuk merasa sedih, marah, merasa kehilangan, sakit hati, dan tertekan. Tapi dengan kemampuan resiliensi, emosi-emosi yang negatif akan bisa dilewati dengan secara efektif. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok
kelompok selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada karakteristik resiliensi. Menurut Wallins, ada 7 karakteristik. Yang pertama, inisiatif. Inisiatif dapat dilihat dari upaya dalam melakukan eksplorasi terhadap lingkungan dan kemampuan individu untuk mengambil peran atau tindakan. Yang kedua, ada independen. Independen dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk menghindari atau menjauhkan diri dari keadaan tidak menyenangkan dan otonom dalam bertindak. Yang ketiga, ada berwawasan. Berwawasan dapat dilihat dari kesadaran kritis seseorang terhadap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam lingkungannya. Atau bagi orang dewasa dapat ditunjukkan dengan persepsi tentang apa yang salah dan menganalisis mengapa ada kesalahan. Yang keempat ada hubungan. Hubungan dapat dilihat dari upaya seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kelima ada humor. Humor dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengungkapkan perasaan humor atau mengeluarkan sedikit lelucon lucu di tengah situasi yang menegangkan untuk mencairkan suasana. Yang keenam ada kreatif, dapat melalui permainan yang kreatif. Dan yang terakhir adalah moralitas. Moralitas ditunjukkan dengan pertimbangan seseorang tentang baik dan buruk, agar dapat mendahulukan kepentingan orang lain serta bertindak dengan integritas. Dari karakteristik resiliensi, dapat disimpulkan bahwa individu yang resilient harus memiliki kemampuan sosial yang baik, memiliki kemampuan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, kreatif, memiliki motivasi yang baik dalam hidupnya, mampu membedakan hal yang baik dan buruk, serta memiliki keterampilan dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Level resiliensi. Level resiliensi adalah tahapan sebagai hasil ketika seseorang menghadapi sebuah masalah atau berada dalam kondisi yang menekan. O'Leary dan Ickovitz dalam Coulson menyebutkan 4 level yang terjadi ketika seseorang mengalami situasi dari kondisi yang menekan signifikan adversity, antara lain yaitu yang pertama, succumbing atau mengalah. Succumbing atau mengalah adalah kondisi yang menurun di mana individu mengalah atau menyerah setelah menghadapi suatu ancaman atau keadaan yang menekan. Level ini merupakan kondisi ketika individu menemukan atau mengalami kemalangan yang terlalu berat bagi mereka. Outcome dari individu yang berada pada level ini berpotensi mengalami depresi, narkoba, dan pada tataran ekstrim seperti bunuh diri. Yang kedua yaitu survival atau bertahan. Pada tahapan ini, individu tidak dapat meraih atau mengembalikan fungsi psikologis dan emosi yang positif setelah dari kondisi yang menekan. Efek dari pengalaman yang menekan membuat individu dapat gagal untuk kembali berfungsi secara wajar. Sehingga individu dalam level ini bisa mengalami perasaan, perilaku, dan kognitif yang negatif yang berkepanjangan seperti menarik diri dalam hubungan sosial, berkurangnya kepuasan kerja, dan bahkan menjadi depresi. Yang ketiga ada recovery atau pemulihan, merupakan kondisi ketika individu mampu pulih kembali atau bounce back pada fungsi psikologis dan emosi secara wajar dan mampu beradaptasi dalam kondisi yang menekan. Walaupun masih menyisihkan efek dari perasaan negatif yang dialaminya, dengan begitu individu dapat kembali beraktivitas untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Mereka juga mampu menunjukkan diri mereka sebagai individu yang resilient. Yang keempat, ada thriving atau berkembang pesat. Pada level ini, individu tidak hanya mampu kembali pada level fungsi sebelumnya setelah menghadapi kondisi yang menekan, namun mereka mampu melampaui level ini pada beberapa aspek. Pengalaman-pengalaman yang dialami individu menjadikan mereka mampu menghadapi dan mengatasi kondisi yang menekan. Bahkan menantang hidup untuk membuat individu menjadi orang yang lebih baik. Hal ini dapat termanifestasi pada perilaku, emosi, dan kognitif seperti sense of purpose in life, kejelasan visi, lebih menghargai hidup, dan keinginan akan hubungan sosial yang positif. Next. Untuk kesimpulannya,
Resiliensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kemungkinan untuk menghadapi, meminimalkan, menyegah, dan menghilangkan dampak yang merugikan dari suatu situasi yang tidak menyenangkan, maupun mengubah situasi yang membuat sengsara menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi dan yang dibutuhkan oleh dalam setiap individu. Ada beberapa pandangan dalam resiliensi, yaitu resiliensi sebagai kemampuan beradaptasi, resiliensi sebagai kemampuan bangkit dari tekanan, dan resiliensi sebagai keadaan di mana seseorang mempunyai resiko besar untuk gagal, tetapi ia tidak gagal. Aspek-aspek resiliensi yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, analisis penyebab masalah, empati, efikasi diri atau self-efficacy. Racing out. Berdasarkan Goldberg, ada 3 komponen atau 3 faktor resiliensi yang membentuk resiliensi. Untuk dukungan eksternal dan sumber-sumbernya digunakan istilah I have. Untuk kekuatan individu dalam diri pribadi digunakan istilah I am. Sedangkan untuk kemampuan interpersonal digunakan istilah I can. Karakteristik resiliensi yaitu bahwa individu yang resilient memiliki beberapa karakteristik berupa kemampuan sosial yang baik, memiliki kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain, memiliki motivasi yang baik dalam hidup, mampu membedakan hal yang baik dan buruk, memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, serta mampu bertindak secara otonomi dalam memecahkan suatu permasalahan. Level resiliensi adalah tahapan sebagai hasil ketika seseorang menghadapi sebuah masalah atau berada dalam kondisi yang menekan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman anggota kelompok 1 yang sudah menjelaskan materi tentang topik resiliensi. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.